Halo, saya Amirullah dan di video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara menginstal Puppy Linux di laptop lama yang masih menggunakan legacy ya untuk boot di BIOS-nya gitu atau MBR lah istilahnya. Puppy Linux ini akan kita dual boot dengan Windows ya. Jadi kita akan mulai persiapannya itu dari Windows. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, hal yang perlu disiapkan untuk menginstal Puppy kalau saya ya, yaitu partisi kosong dan juga bootable Puppy. Bisa dari CD atau bisa juga dari flash drive gitu ya. Untuk pembuatan bootable Puppy, saya menggunakan Pentoy. Kalian bisa cari videonya cara menggunakan Pentoy di internet atau di channel saya sendiri. Kalau saya tidak salah, saya juga pernah membuat video soal Pentoy ya. Kalian bisa cari aja, karena memang Pentoy ini sudah banyak sekali yang bahas gitu. Untuk partisi kosong, mudah saja. Di Windows, kalian hanya perlu membuka disk management, kemudian shrink partisi yang sudah ada. Kalau saya itu dari partisi C ya. Di sini saya menggunakan kalkulator untuk mendapatkan angka yang tepat gitu. Dalam megabyte, 34 GB itu berapa megabyte? Karena 1 GB itu tidak persis 1000 MB ya, tapi 1024 MB. Setelah dua hal tadi itu siap, kita langsung saja boot ke Puppy. Di Puppy Linux, saya menyiapkan partisi dengan gparted. Berhubung hard drive saya ini formatnya itu MBR, yang mentok hanya untuk 4 partisi aktif aja. Jadi pertama di sini saya membuat partisi extended gitu untuk mengakali ini. Baru setelah itu saya buat dua partisi, yaitu ext4 dan juga Linux swap. ext4 ini akan kita gunakan untuk menginstal file sistem Linux dan juga file-file personal kita ada di situ ya. Selanjutnya saya membuka Puppy installer. Installer ini sebenarnya kita gunakan untuk mengcopy file sistem Puppy ke dalam partisi ext4 yang telah kita buat tadi gitu. Dalam kasus saya ini, partisi ext4-nya itu adalah SDA6. Nah, selanjutnya akan ada pop-up seperti ini, yaitu penamaan. Penamaan apa? Penamaan folder dari file sistem Puppy ya. Jadi Puppy itu nggak menggunakan partisi ext4 ini serentak gitu semuanya gitu, langsung root itu di dalam partisi langsung enggak, tapi dalam partisi ada folder. Nah di situ baru file system Puppy-nya gitu ya. Kalian bebas sih mau ngasih nama apa aja, tapi biar nggak bingung, ini adalah format yang biasa digunakan gitu. Tapi biar nggak bingung nanti kalau ada update Puppy terbaru atau kalian ingin menginstal Puppy yang lain seperti POSAPUP ya, kalian bisa gunakan format ini gitu. Tapi tenang, karena setelah kalian memberi nama di sini, kalian juga bisa mengubah lagi ya nama foldernya ya secara biasa aja gitu, seperti folder biasa. Nah, kita sudah mengcopy seluruh file system Puppy itu ke dalam ext4. Selanjutnya adalah kita buat supaya kita bisa booting ke Puppy gitu. Nggak cuma ke Puppy tapi juga ke Windows, karena kita di sini akan dual boot ya. Dan ini caranya cukup mudah karena udah ada aplikasi yang namanya Group for DOS. Kalian bisa buka itu dan pilih hard drive di mana kalian menginstal Windows dan Puppy-nya itu. Dalam kasus saya ini, saya hanya punya satu hard drive yaitu SDA ya. Setelah kalian klik OK, dia akan meng-scanning gitu apakah ada file Windows, apakah ada file Puppy di dalam hard drive ini. Kalau ada, maka akan muncul pop-up seperti ini. Dan untuk penamaan ini, kalian juga nggak perlu khawatir. Kalian nanti bisa editnya di menu .list kalau tidak salah di SDA1 ya. Partisi itu isinya adalah file-file biar kita bisa booting ke sistem operasi kita gitu. Tapi hati-hati ya editnya. Kalau nantinya grup Pordos kalian hilang gitu ya, tertimpa boot manager Windows misalnya, kalian nggak perlu khawatir karena kalian bisa boot lagi ke Puppy Linux melalui lab CD seperti biasanya. Kemudian langsung aja install grup Pordos-nya. Nanti dia akan kembali gitu. Dan ketika kalian reboot sekarang, kalian copot USB bootable kalian. Kalian harusnya bisa melihat grup Pordos. Kita bisa masuk ke Windows atau Puppy ya ketika kita menyalakan komputer kita. Kita akan masuk ke Puppy terlebih dahulu untuk menyelesaikan instalasi. Di sini kalian bisa setup Puppy sesuka kalian. Saya setup beberapa hal dasar aja terlebih dahulu seperti jaringan dan juga hostname dan juga jam ya. Kemudian kalian bisa shutdown, dan sebelum shutdown kalian akan menemukan pop-up Puppy SEP. Di Puppy, user segala config aplikasi dan personal file itu didefinisikan sebagai Puppy SEP. SEP ini akan di-load otomatis ketika kita membuka Puppy. Kita bisa punya lebih dari satu SEP, tapi penamaan folder SEP ini harus ada nama SEP-nya ya di dalamnya gitu. Karena kalau enggak itu nggak bakal terbaca sama Puppy-nya. Tapi sejauh ini saya nggak pernah punya lebih dari satu SEP Puppy ya. Karena ini seperti user di distro biasa gitu.
Dan ketika kita update, kita bisa install Puppy seperti biasa di folder yang lain misalnya gitu ya. Lalu kemudian install grup Pordos, nanti grup Pordos otomatis akan melis gitu. Puppy versi lama dan juga versi terbarunya itu akan ada di menu boot. Kalau kalian tidak ingin menghapus Puppy yang lama, dan kalian bisa menggunakan Puppy Save yang lama di Puppy dengan updatean terbaru. Tapi ada beberapa Puppy juga yang nggak bisa melakukan itu ya. Setahu saya Pet Dog itu tidak bisa ya melakukan itu. Jadi ketika ada update, dia harus membuat save-an baru lagi. Puppy Save ini seperti layer kedua, di mana layer pertamanya itu adalah layer file defaultnya ya, default dari Puppy, dan layer kedua ini adalah layer di mana kita bisa mengotak-ngatiknya lah gitu. Ada dua bentuk save Puppy ya. Yang pertama itu berbentuk file besar gitu. Ekstensinya itu 2vs gitu, .2vs. Ini biasanya digunakan ketika kita menginstal Puppy itu di partisi NTFS, seperti di partisi C Windows. Nah, itu bisa sebenarnya dilakukan. Tapi saya lebih memilih membuat partisi baru ya, supaya kita bisa tenang gitu menjalankan Puppy di ext4 yang emang seharusnya di situ gitu. Yang kedua ini adalah berbentuk folder. Bentuk folder ini sangat direkomendasikan digunakan di partisi ext4 yang sudah kita buat. Sebenarnya bisa pakai file 2vs gitu ya. Itu lebih fleksibel kalau kita ingin memindah-mindahkan file, tapi saya nggak ada keperluan untuk itu, jadi saya menggunakan rekomendasi yaitu folder save ya, bukan file save. Tapi kalau kalian ingin menggunakan file save ya itu nggak masalah itu. Kembali lagi itu tergantung kebutuhan kalian. Dan setelah mengatur save ya, ketika kalian shutdown nggak ada lagi tuh pop-up save, selamat, Puppy sudah siap kalian gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Saya juga sempat live streaming bagaimana saya men-setup Puppy Linux untuk keperluan saya pribadi. Kalian bisa cek itu di tab live. Di situ saya nginstal beberapa aplikasi dan juga konfigurasi tipis-tipis untuk JWM-nya. Dan saya rasa itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Saya Amirullah. Terima kasih.